Contoh soal yang kedua, tentukan letak koordinat titik berat dari bidang yang diarsir pada gambar berikut. Nah, sekarang yang kita bahas adalah benda dua dimensi. Kalau untuk benda dua dimensi, berarti ukuran dari benda tersebut adalah berupa luas. Ya, jadi langkahnya hampir sama seperti tadi, tetapi yang kita hitung bukan panjangnya, tetapi nanti yang akan kita hitung adalah luasnya. Langkah pertama adalah kita lihat gambarnya dulu, kemudian kita tentukan gambar tersebut terdiri dari berapa bidang data. Ya, bisa Anda lihat yang diminta adalah koordinat titik berat dari daerah yang diarsir warna hijau. Benda apa ini? Kalau kita lihat ukurannya, di sini ada ukuran panjangnya dari O ke sini itu 6, kemudian naik ke atas itu 8. Nah, berarti di sini ada benda yang pertama berupa persegi panjang, ya. Kemudian persegi panjang itu berlubang dengan bentuk segitiga, atau kalau bahasa Jawa bilangnya itu roak. Ya, berarti bangun yang pertama adalah persegi panjang utuh, bangun yang kedua adalah segitiga. Karena kroak berarti nanti bukan jumlah, tapi segitiganya akan bersifat mengurangi. Nah, langkah pertama adalah sama halnya seperti tadi, kita harus menentukan letak titik berat dari dua bangun datar tersebut. Persegi panjang, titik beratnya berada di tengah-tengah, setengah L dan setengah dari P. Nah, bagaimana dengan segitiga? Segitiga di sini letaknya posisi tegak, ya. Sedangkan rumus yang Anda punya adalah segitiga pada posisi mendatar, ya. Berarti gambar segitiga yang seperti ini, ingat rumus yang kita punya kan kayak gini, ya. Letaknya adalah titik beratnya sepertiga dari tingginya diukur dari alas. Nah, sekarang kalau segitiganya itu tegak seperti yang ada pada soal, berarti tetap ini adalah alas, ini adalah tinggi dari segitiga. Naik sejauh sepertiga dihitung dari alas. Kita buat dulu bantuan garis untuk tingginya. Nah, kelihatan enggak nih? Ini tingginya, ya. Berarti naik ke atas sejauh sepertiga, kira-kira ada di sini, ya. Nah, sekarang koordinatnya, ya. Kalau ini kita tarik ke bawah, tarik mendatar, untuk titik berat benda pertama kita dapat nilai berapa? Ini 6, berarti separuhnya adalah 3. Ini 8, separuhnya adalah 4. Sedangkan untuk yang koordinat dari titik berat segitiga, kalau kita tarik ke bawah, kita dapat nilai berapa ini? Tinggi segitiga dari 3 ke 6 adalah 3. Sepertiga dari 3 adalah 1, tapi satunya tuh di sini. Berarti koordinatnya adalah 6 kurangi 1 yaitu 5. Sedangkan untuk Y-nya masih sama yaitu 4. Nah, kita tuliskan informasi yang sudah ada ini, ya. Berarti kita tuliskan X1, X2-nya. X1-nya adalah persegi panjang, nilainya 3, sedangkan X.2 adalah 5. Kemudian Y1 dan Y2-nya sama-sama punya nilai 4. Nah, kemudian bagaimana dengan luasnya? A1 persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar, berarti 6 dikali 8. Ketemu nilai berapa itu? Ya, 45.
8. Nah, kemudian luas yang kedua adalah rumus luas segitiga. Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah ini, berarti nilainya 8, tingginya adalah 3. Ketemu nilai, ini coret 1, coret dapat 4, 4 kali 3 dapat nilai 12. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk benda yang kedua, karena benda ini itu bersifat mengurangi, atau tadi sudah saya sampaikan dalam bahasa Jawa itu istilahnya adalah proak, ya, maka supaya tidak lupa kita tambahkan tanda negatif, ya. Jadi luasnya bernilai negatif seperti ini. Ya, jadi tanda negatif saya berikan karena itu segitiga bukannya menambahkan luas daerah dari persegi panjang, tetapi malah mengurangi, ya, jadi kroak. Sekarang kita akan lakukan perhitungannya, ya. Yang pertama kita cari XO-nya terlebih dahulu. Rumusnya hampir sama seperti tadi ya, sigma kalau tadi pakainya L, sekarang pakainya A dibagi sigma A. Ya, karena di sini hanya ada 2 benda, boleh dibuat tabel seperti tadi, atau boleh juga langsung dihitung, ditulis di sini. Ya, berarti sigma AX bisa kita nyatakan sebagai A1X1, kemudian A2-nya minus, berarti di sini min A2X2 dibagi sigma A adalah A1 min A2. Kita masukkan nilainya. A1 48, X1 itu 3 dikurangi A2-nya adalah 12, X2-nya adalah 5 dibagi 48 dikurangi 12. 48 kita kalikan 3, ya, ketemu nilai 144. Cek dulu, benar enggak? Ya. 8 kali 3 24, nyimpen 2, 4 kali 3 12, tambah 2 14. Ya. Dikurangi 12 kali 5 itu 60 dibagi 48 kurangi 12 36 sama dengan 144 dikurangi 60, kita dapat nilai 84, ya. Kemudian dibagi 36 dapat nilai berapa ini, ya. Kita sederhanakan dulu ya, paling mudahnya. Mau dibagi berapa? Ya, misal kita bagi jadi, masing-masing bisa dibagi jadi 3, ya. 84 dibagi 3 dapat nilai 28, ya, betul ya, bagi 3. Kemudian 36 bagi 3 dapat 12. Sederhanakan lagi, di sini dibagi 4, 28 bagi 4 dapat nilai 7, 12 bagi 4 dapat nilai 3, ya. Boleh berhenti sampai di sini, ya, 7/3, atau boleh juga dinyatakan sebagai desimal. Nah, perhatikan, kadang kalau menghitung seperti ini itu agak-agak jelimet ya. Anda sebetulnya bisa menghitung penyederhanaan di awal, ya. Biasanya suka ini jurus coret-coret. Nah, jurus coret-coret yang akan saya tunjukkan kita pakai di persamaan ini, ya.
perhatikan angka-angka yang ada di sini dipisahkan oleh per dari awal sampai akhir per. Kemudian di bagian atas ada batas minus, bagian bawah ada batas minus. Maka di sini bisa kita nyatakan ada 4 bagian. Ya, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Kalau kita mau menyederhanakan, maka yang boleh disederhanakan itu harus ada di 4 bagian tersebut. Kalau yang bisa dicoret itu hanya ada yang di sini saja, tapi di tempat lain nggak bisa, nggak boleh. Jadi harus ada 4 yang kita coret. Di sini ada polanya, ya, ada angka-angka yang mirip, 48, 12, 12, 48. Sama-sama bisa kita sederhanakan dibagi 12. Maka di sini 48 saya coret jadi 4. Ya, terlalu tipis pulpen saya, masih terlihat ya. Kemudian 12 bagi 12 dapat 1. Ini juga 1, 48 yang ini juga dapat 4. Nah, perhatikan perhitungannya. Berarti yang tersisa adalah 4 kali 3 dikurangi 1 kali 5 dibagi 4 kurangi 1. Nah, berapa ini? 4 kali 3 itu 12 dikurangi 5, 4 kurangi 1 itu 3. Kita akan memperoleh 7/3. Sama hasilnya. Ya, jadi dicoret, hitungnya bisa lebih cepat. Nah, kita lanjutkan menghitung YO. Ya, kita akan menghitung YO-nya sekarang. Sama seperti tadi, sigma A kali Y per sigma A. A1Y1 min A2Y2 per A1 min A2. Berarti masukkan nilainya. A1 48, Y1-nya 4 dikurangi 12 kali 4 dibagi 48 min 12. Nah, perhatikan kalau Anda masih ingat dengan apa yang saya sampaikan tadi di contoh soal yang pertama, maka sebetulnya YO nggak perlu kita hitung lagi. Karena apa? Benda yang sedang kita bahas itu adalah simetris atas dan bawah. Ya, jadi tepat di tengahnya di sini, bagian atas dengan bawah itu sama atau simetris. Berarti titik beratnya pasti berada di tengah-tengah sini. Dengan kata lain, YO-nya pasti akan ketemu nilai 4. Ya, buat yang nggak percaya, boleh kok dihitung. Ya, sama seperti tadi, ada 48, 12, kita coret-coret tadi, 4, 1, 4, 1. Perhatikan di sini sisa 4 kali 4, ini 1 kali 4. Ya, kita hitung 16 kurangi 4 dibagi 3. 16 kurangi 4, 12 bagi 3 ketemu 4. Ya, berarti jawaban dari pertanyaan adalah titik beratnya ZO, koordinatnya adalah XO-nya adalah 7/3, YO-nya adalah seperti ini.